Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Saifuddin Zuri, mahasiswa program studi Ilmu Hukum Universitas Syaikhul Muhammadiyah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan video presentasi yang akan saya unggah di YouTube. Adapun judul video presentasi yaitu hilangnya nilai Pancasila di media sosial. Di era digital seperti ini, media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Hampir setiap orang memiliki akun media sosial seperti TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, atau X. Media sosial pada dasarnya adalah sarana komunikasi dan berbagi informasi. Namun di sisi lain, media sosial juga menjadi ruang yang sangat bebas, bahkan sering kali sampai batas etika. Saat ini kita dengan mudah menemukan media sosial seperti ujaran kebencian, hoax, perundungan digital, provokasi sara, polarisasi politik, saling menghina dan merendahkan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial semakin jarang dijadikan pedoman dalam berinteraksi di ruang digital. Tujuan presentasi ini yaitu menjelaskan nilai-nilai Pancasila secara singkat, menganalisis fenomena hilangnya nilai Pancasila di media sosial. Yang ketiga, mengkaji faktor penyebab lunturnya nilai Pancasila. Yang keempat, menjelaskan dampak sosial yang ditimbulkan. Yang kelima, memberikan rekomendasi agar nilai Pancasila kembali hidup di ruang digital. Topik ini sangat relevan untuk dibahas karena media sosial mempengaruhi cara berpikir masyarakat. Generasi muda adalah pengguna terbesar media sosial. Konflik sosial sering bermula dari dunia digital. Pancasila adalah negara dengan ideologi bangsa, maka nilai Pancasila harus kita rawat. Pancasila bukan hanya sekedar simbol negara, tetapi merupakan pedoman nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima sila Pancasila mengandung nilai luhur, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan toleransi antar umat beragama, menghormati keyakinan orang lain, tidak memaksakan kehendak. Namun di media sosial sering kita lihat penistaan agama, perdebatan agama yang tidak sehat, saling mengkafirkan, dan lain sebagainya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan mengajarkan menghormati martabat manusia, bersikap adil, tidak melakukan kekerasan termasuk verbal. Faktanya di media sosial perundungan marak, hinaan dianggap hiburan, empati semakin menurun. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila ini menekankan pentingnya persatuan di tengah keberagaman. Namun media sosial sering menjadi alat perpecahan, ruang provokasi, sarana adu domba. Sila keempat dan kelima mengajarkan musyawarah, keadilan sosial. Namun di media sosial diskusi sering berubah menjadi debat kusir, saling menyerang. Media sosial bersifat cepat, masif, bebas, sulit dikontrol. Dalam kondisi ini, nilai Pancasila sering kalah oleh emosi, kepentingan politik, popularitas, dan algoritma. Inilah tantangan besar Pancasila di era digital dan di era media sosial. Pada bagian ini kita telah membahas pengertian Pancasila, nilai-nilai Pancasila, dan tantangan
Pancasila di dunia yang semakin modern, di dunia yang serba media sosial. Fenomena hilangnya Pancasila di media sosial. Pada bagian ini saya akan membahas secara lebih konkret bagaimana nilai-nilai Pancasila mulai memudar dalam praktek bermedia sosial di Indonesia. Media sosial seharusnya menjadi ruang publik yang sehat, tempat masyarakat bisa saling berbagi informasi, berdiskusi, dan mengekspresikan pendapat secara bebas namun bertanggung jawab. Namun kenyataannya, media sosial seringkali justru menjadi ruang yang penuh konflik. Beberapa bentuk nyata hilangnya nilai Pancasila di media sosial yaitu pertama, ujaran kebencian. Ujaran kebencian bukan sering lagi, semakin banyak muncul di media sosial. Hinaan, caci maki, merendahkan kelompok tertentu, provokasi. Jelas perilaku ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Banyak pengangguran. Yang kedua, hoax dan disinformasi. Banyak pengguna media sosial menyebarkan informasi tanpa memeriksa kebenarannya. Hoax sering dimanfaatkan untuk menjatuhkan pihak tertentu, memecah belah masyarakat, menggiring opini publik. Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan persatuan. Ketiga, polarisasi dan fanatisme berlebihan. Media sosial sering membagi masyarakat ke dalam kelompok kami dan mereka. Akibatnya dialog berubah menjadi permusuhan, perbedaan pendapat tidak lagi dihargai, persatuan bangsa terancam. Ini jelas bertentangan dengan sila ketiga Persatuan Indonesia. Untuk memahami fenomena ini secara lebih jelas, kita bisa melihat beberapa kejadian yang sering terjadi di media sosial. Kasus ujaran kebencian dalam beberapa tahun terakhir, banyak kasus di mana seseorang mengunggah konten bernada kebencian, menghina kelompok tertentu, menyebarkan provokasi. Kasus ini sering berujung pada konflik sosial, proses hukum, bahkan kekerasan di dunia nyata. Perilaku tersebut menunjukkan hilangnya rasa kemanusiaan, lunturnya sikap toleransi, tidak adanya penghormatan terhadap keberagaman atau yang lainnya. Hoax menjadi masalah serius karena menyebar sangat cepat, sulit dikendalikan, mudah dipercaya. Banyak hoax berkaitan dengan isu agama, politik, kesehatan, dan juga bencana. Hoax tidak menyesatkan tetapi juga dapat merusak kepercayaan sosial, memecah persatuan bangsa. Para ahli komunikasi sosial menilai bahwa media sosial memiliki efek besar terhadap perilaku masyarakat. Beberapa pendapat ahli menyatakan bahwa media sosial dapat memperkuat emosi negatif. Algoritma media sosial cenderung menampilkan konten provokatif. Dari perspektif Pancasila, kondisi ini menunjukkan bahwa nilai luhur bangsa belum sepenuhnya terintegrasi dengan kehidupan digital. Hilangnya nilai Pancasila di media sosial menimbulkan berbagai dampak, antara lain menurunnya saling menghormati, terjadinya konflik sosial, melemahnya persatuan bangsa, menurunnya kepercayaan antar warga. Sampai pada bagian ini kita telah membahas bentuk lunturnya nilai Pancasila, contoh kasus nyata di media sosial, dan faktor penyebab utama hilangnya nilai Pancasila. Faktor penyebab hilangnya nilai Pancasila di media sosial antara lain rendahnya literasi digital masyarakat. Faktor pertama ini adalah banyak pengguna media sosial tidak memahami etika bermedia sosial,
tidak mampu membedakan informasi yang benar atau palsu, mudah terpancing emosi, cenderung menyebarkan informasi tanpa verifikasi. Akibatnya media sosial dipenuhi oleh konten provokatif, menyesatkan, dan tidak mencerminkan nilai Pancasila. Literasi digital penting agar masyarakat dapat menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Yang kedua, pengaruh algoritma media sosial. Faktor kedua, algoritma media sosial cenderung menampilkan konten yang mengundang emosi, menghasilkan banyak interaksi, bersifat kontroversial. Seringkali konten ini mengandung ujaran kebencian, memicu konflik, mengabaikan nilai persatuan dan kemanusiaan. Kondisi ini nilai Pancasila sering kalah oleh kepentingan popularitas dan keuntungan ekonomi platform digital. Yang ketiga, fanatisme dan polarisasi sosial. Faktor ketiga adalah fanatisme berlebihan. Di media sosial, perbedaan pandangan seringkali tidak disikapi dengan dialog, dianggap sebagai ancaman, dibalas dengan serangan pribadi. Hal ini menyebabkan masyarakat terpolarisasi dan sulit untuk bersatu. Yang keempat, lemahnya keteladanan di ruang publik. Faktor keempat adalah kurangnya keteladanan terutama dari tokoh publik. Tokoh masyarakat, pejabat atau figur publik menyebarkan ujaran kebencian, menggunakan media sosial untuk menyerang pihak lain, tidak menunjukkan sikap beradab, padahal keteladanan merupakan bagian penting dalam pengalaman nilai Pancasila. Yang kedelapan, peran negara dan hukum dalam menjaga nilai Pancasila di media sosial. Apa peran negara dan hukum dalam menghadapi fenomena ini? Negara memiliki kewajiban untuk menjaga persatuan bangsa, melindungi warga negara, menanamkan nilai Pancasila dalam konteks media sosial. Peran negara antara lain membuat regulasi yang jelas, menegakkan hukum secara adil, dan mendorong literasi digital. Negara tidak boleh bersikap pasif karena ruang digital kini menjadi bagian dari ruang publik. Hukum berfungsi sebagai alat pengendali sosial, sarana perlindungan, instrumen keadilan. Dalam menghadapi ujaran kebencian dan hoax, hukum harus tegas namun adil, tidak tebang pilih, tidak digunakan untuk membungkam kritik. Penegakan hukum yang adil akan membantu menciptakan ruang digital yang lebih sehat dan beradab. Bagaimana tantangan penegakan hukum? Penegakan hukum di media sosial juga menghadapi tantangan seperti antara lain perkembangan teknologi yang cepat, banyaknya konten yang beredar, perbedaan penafsiran hukum. Hukum harus berjalan seiring dengan edukasi dan kesadaran masyarakat. Bagaimana upaya menghidupkan kembali nilai Pancasila di media sosial? Yang pertama, penguatan pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila tidak boleh hanya bersifat teoritis, tetapi juga kontekstual, relevan dengan kehidupan digital, diterapkan dalam praktek sehari-hari. Yang kedua, literasi digital berbasis nilai Pancasila. Literasi digital harus dibarengi dengan etika bermedia sosial, nilai toleransi, sikap saling menghormati. Dengan demikian media sosial dapat menjadi ruang yang positif dan konstruktif. Yang ketiga, peran individu sebagai warga digital. Setiap individu memiliki tanggung jawab, antara lain berpikir sebelum membagikan konten, menghargai pendapat orang lain, tidak mudah terpancing provokasi. Pada bagian terakhir ini saya akan merangkum dan menarik kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah disampaikan sejak awal tadi. Jika kita menengok kembali pembahasan pembukaan hingga pembahasan inti tadi, kita dapat pahami bahwa media sosial telah menjadi salah satu tantangan terbesar bagi pengamalan nilai Pancasila di Indonesia. Media sosial
dasarnya adalah alat, ia bisa membawa dampak positif ataupun negatif. Sayangnya dalam prakteknya media sosial di Indonesia seringkali digunakan dengan cara yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial jarang dijadikan pedoman dalam berinteraksi di ruang digital. Hal ini terlihat dari maraknya ujaran kebencian, hoax, dan informasi, polarisasi sosial, perundungan digital, fanatisme berlebihan. Dampak yang lebih luas, hilangnya nilai Pancasila di media sosial tidak hanya berdampak pada dunia maya, tetapi juga berdampak pada kehidupan nyata. Menurunnya rasa saling percaya antar warga, meningkatnya konflik sosial, dan melemahnya persatuan bangsa, menurunnya kualitas demokrasi. Setelah memahami berbagai permasalahan tersebut, tentu diperlukan langkah konkret untuk mengatasi hilangnya nilai Pancasila di media sosial. Yang pertama antara lain penguatan pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila perlu diperkuat mulai dari tingkat bawah sampai tingkat perguruan tinggi. Dipahami maknanya, dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, diterapkan dalam konteks media sosial. Yang kedua, peningkatan literasi digital masyarakat. Literasi digital masyarakat harus dilakukan mulai tingkat bawah sampai perguruan tinggi pula, agar dapat saling menyaring informasi, mengenali hoax atau berita yang tidak konkret, beretika dalam berkomunikasi. Yang ketiga, penegakan hukum yang adil dan proporsional. Negara perlu menegakkan hukum yang adil dan tidak tebang pilih, melindungi masyarakat dari ujaran kebencian, menindak penyebaran hoax, tetap menjamin kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab. Yang keempat, keteladanan dari tokoh publik. Tokoh publik seperti pejabat, figur masyarakat, artis, ataupun yang lain harus membentuk perilaku masyarakat di media sosial menjadi masyarakat yang tidak saling provokasi dan menyebarkan hoax. Harus menjadi keteladanan yang baik, mendorong sikap saling menghormati, menumbuhkan budaya dialog, dan menghidupkan kembali nilai Pancasila. Bagaimana peran aktif masyarakat? Peran aktif masyarakat atau individu harus dapat dilakukan, antara lain berpikir sebelum mengunggah dan membagikan konten, tidak mudah terpancing emosi, menghargai perbedaan, dan mengamalkan nilai Pancasila itu sendiri. Sebagai penutup, dapat saya sampaikan bahwa hilangnya nilai Pancasila di media sosial merupakan tantangan nyata yang harus dihadapi bersama. Pancasila bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi untuk diamalkan, termasuk dalam kehidupan digital. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen dan seluruh pihak yang telah meluangkan waktu. Dan akhirnya saya ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.